Pimpinan, terima kasih juga kepada Pak Menteri beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Pak Menteri atas paparannya yang tadi mencakup banyak isu ya, yang sebagaimana yang kita rencanakan pada hari ini. Karena spektrum isunya sangat banyak, saya kira saya tidak akan mengomentari semuanya, tapi ada beberapa hal saja. Pertama, kita sangat sepakat dengan adanya instruksi Presiden terkait dengan masalah pemberian amnesti ini, karena tadi memberikan manfaat yang sangat banyak ya Pak ya, terutama mungkin masalah mengatasi overcrowding di lapas-lapas kita yang secara nasional memang sudah 1,5 kali lipat ya Pak. Bahkan di beberapa tempat di dapil saya Pak, di kota Tasikmalaya itu 400% lebih Pak, kapasitas 88, ternyata penghuninya sekarang 400 lebih Pak. Ini bisa dibayangkan. Nah, mudah-mudahan pemberian amnesti ini memang bisa mengurangi overcrowding ini. Saya kira persoalan persyaratan dan sebagainya kita sudah tahu tentang hal tersebut ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah justru pasca pemberian amnesti Pak Agus ya. Saya kira ada 3 isu pasca pemberian amnesti itu ya. Yang pertama adalah terkait masalah integrasi mereka dengan masyarakat. Nah ini tentu kita ingin tahu Pak, bagaimana setelah pemberian amnesti ini dari sisi pemerintah, bagaimana kita bisa mengawal ya terkait dengan proses integrasi para mereka yang sudah dapat amnesti ini. Apakah memang bisa terintegrasi secara natural begitu saja, ataukah memang perlu ada intervensi untuk masalah tersebut Pak? Isu kedua adalah tentu adalah kita berharap bahwa mereka yang sudah mendapatkan amnesti ini kan tidak mengulangi Pak perbuatannya Pak ya. Nah dalam hal ini juga saya ingin menanyakan ya bagaimana ya sikap pemerintah ya terkait supaya hal ini tidak terjadi kembali. Upaya-upaya apa supaya hal tersebut memang tidak terulang kembali dilakukan oleh mereka. Nah, isu ketiga adalah tentu Pak dalam konteks integrasi itu kan bukan hanya integrasi sosial dalam pengertian pergaulan semata. Tentu yang penting juga adalah hak mereka mencari pencaharian Pak ya. Nah ini kan jelas di dalam berbagai aturan ya, kepegawaian terutama kan biasanya kan tidak diperkenankan mereka yang atau dapat catatan tersendirilah bagi mereka yang pernah menjalani proses hukum gitu Pak. Nah hal seperti ini bagaimana Pak supaya mereka betul-betul integrasinya utuh, bukan hanya pergaulan tetapi juga mereka bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Itu isu pertama ya Pak terkait dengan pemantauan orang setelah amnesti. Yang kedua Pak, tadi Bapak menyebutkan terkait dengan pengawasan TPPO dan TPPM Pak. Kan Bapak sebut ada desa binaan ya, desa binaan untuk bagaimana karena memang di desa-desa inilah kan biasanya Pak banyak masyarakat yang tertipu dan kemudian menjadi objek TPPO dan TPPM ini. Dari desa binaan yang tadi Bapak sebutkan, apakah sampai hari ini sudah ada evaluasi Pak? Sejauh mana efektivitas dari desa binaan ini ya? Karena kalau saya baca-baca informasi Pak di daerah-daerah yang banyak pengiriman tenaga kerja keluar ya, yang melalui jalur-jalur yang ilegal, ya mohon maaf Pak Umbu misalnya di NTT ya, saya kira ini kalau ini bekerja dengan baik mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu Pak. Jadi efektivitasnya sejauh ini seperti apa Pak? Kemudian yang ketiga yang terakhir Pak, tadi Bapak juga bicara terkait dengan TSP ya Pak, Transfer of Sentenced Persons ya. Ini tentu ya tadi saya ngobrol dengan teman sebelah nih. Ketika kita mengajukan TSP ke negara tertentu Pak, bahwa kita ingin memindahkan tahanan ini ke negara tersebut karena dia warga negara tersebut, apakah negara tersebut punya hak untuk menolak atau tidak Pak? Artinya si negara tersebut mungkin dengan pertimbangan tertentu merasa keberatan untuk menerima, ya, walaupun dia warga negaranya. Ini obrolan saya tadi adalah terkait dengan apa isu yang sekarang terjadi Pak di kita.
kan sekarang ada isu akan ada TSP terhadap pelaku kejahatan di Inggris, Pak, yang warga negara Indonesia itu, Pak. Ya siapa? Reinhard Sinaga ya, Pak. Ini kan sekarang reaksi masyarakat sangat luar biasa, Pak, menolak hal tersebut gitu. Nah, pertama mungkin saya ingin tahu dari Pak Menteri duduk perkaranya, Pak. Apa benar ada, Pak, ya rencana TSP terhadap Reinhard Sinaga itu dari Inggris ke kita? Dan yang kedua, apakah kita punya hak untuk menolak berdasarkan ya aspirasi publik ya? Karena saya kira masyarakat di sini sangat betul-betul mungkin tidak bisa membayangkan lah, Pak, pelaku kejahatan yang dalam sejarah kejahatan di Inggris saja ini adalah kejahatan paling ultimate, Pak, paling luar biasa gitu, paling ekstrim. Masa kita bisa menerima hal seperti itu gitu. Nah, ini mohon penjelasan, Pak, supaya masyarakat bisa mendapat kejelasan dan mendapat ketenangan, Pak, terhadap persoalan ini. Karena kita sudah banyak sekali hiruk pikuk, Pak, di media ini terkait hal-hal semacam ini, dan saya kira pernyataan dari Pak Menteri terkait hal ini mudah-mudahan bisa menenangkan masyarakat, termasuk juga kami yang kebetulan kami punya dapil. Kami kan pasti ditanya juga, Pak, tentang hal itu. Apalagi jelas Bapak adalah mitra kami di Komisi 13, pasti kami aneh kalau kami tidak bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Demikian 3 poin.